Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agustiawan, Sius, Sucipto, Sakri akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori-teori Pendidikan Klasik. Rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan klasik dan apa-apa saja teori yang terdapat dalam pendidikan klasik itu sendiri. Yang pertama-tama tentang pembahasan teori pendidikan klasik ya. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya untuk memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Itu adalah pengertian daripada pendidikan klasik itu sendiri. Nah, di dalam pendidikan aliran klasik ini terdapat 4 aliran ya. Yang pertama adalah aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga adalah aliran naturalisme, dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan membahas yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme ini bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia itu sendiri dan menyatakan bahwa perkembangan anak itu tergantung kepada lingkungan. Jadi dalam hal ini teori ini memandang bahwa perkembangan anak itu tergantung kepada lingkungannya, sedangkan pembawaan itu tidak dipentingkan. Nah, jadi pengalaman anak yang diperoleh dari lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Nah, stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke, yaitu pada tahun 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yaitu anak lahir kedua bagikan kertas putih yang bersih. Nah, ya, sementara itu untuk yang aliran empirisme, yang kedua adalah aliran nativisme. Aliran nativisme ini menekankan kemampuan pada dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya aliran nativisme ini bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan bahwa pada kemampuan dalam diri seorang anak, oleh karena itu faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan anak sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Nah, teori seorang tokoh dalam hal ini yang mengembangkan teori ini adalah seorang filsuf Jerman, yaitu Schopenhauer, yaitu tahun 1788 sampai 1860 berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah lengkap dengan pembawaan baik ataupun buruk. Jadi dalam hal ini teori ini sudah memandang bahwasanya anak itu dari lahir sudah mempunyai bakat. Nah, istilahnya semacam itu. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh anak itu sendiri tanpa faktor lingkungan dan lain-lain. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor sejak lahir. Nah, faktor lingkungan dalam ini tentu saja tidak dianggap atau kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak tersebut. Yang selanjutnya adalah pendidikan naturalisme. Pandangan ini ada persamaannya dengan nativisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh filsuf Prancis J.C. Rousseau, yaitu pada tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan itu mempunyai pembawaan buruk
pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, Rosio ini juga berpendapat bahwasanya pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan karena yang perlu dilakukan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaannya yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan-tangan manusia. Jadi dalam hal ini tidak ada ikut campur dalam istilahnya manusia itu sendiri. Jadi anak dari lahir sudah membawa pembawaan dan berkembang bersama dengan alam sekitar. Itu adalah pendidikan naturalisme. Yang terakhir yaitu pendidikan konvergensi. Nah, perintis aliran ini adalah William Stern, yaitu pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai dengan pembawaan baik maupun buruk. Nah, penganut aliran ini berpendapat dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting ya dalam mempengaruhi pendidikan anak tersebut. Jadi dalam teori konvergensi ini bahasanya kedua-duanya dianggap penting ya, baik itu faktor lingkungan ataupun pembawaan anak sendiri atau bakat anak itu sendiri. Nah, pada waktu lahir ya, anak ini sudah mempunyai bakat dan nanti didukung oleh lingkungan setempat. Sebaiknya ya, bakat anak yang dilahirkan tidak akan berkembang baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tersebut tidak ada bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu semua. Mungkin itu ya sedikit presentasi dari kelompok kami. Tentunya dalam presentasi ini banyak sekali kekurangan. Untuk itu saya atas nama kelompok 3 mengucapkan permohonan maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.